ya nanti Pak terkait dengan kelompok 4 gitu nanti ya di akhir pertemuan ya. Tapi saya catat juga ini. Kelompok 4 geometri analik. Oke, silakan kalau begitu bisa dimulai, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Sunardi MPD dan Dr. Ervan Yudianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik. Next. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan persamaan elipsoida. Yang pertama, anggota kelompok Dina Sananda dengan NIM 200210101043. Kemudian yang kedua, Yumar Dwi Pralita dengan NIM 200210101052. Dan yang ketiga, saya sendiri, Rizky Anissa dengan NIM 202101101453. Dan yang terakhir, Arif Fikri Hermawan dengan NIM 200210101057. Untuk materi yang pertama, kepada Yumar Pralita dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan elipsoida. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari elipsoida. Pengertian elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Elipsoida juga merupakan bentuk penggambaran yang paling mirip untuk menggambarkan bentuk bumi. Nah, elipsoida ini memiliki grafik persamaan f, x, y, z sama dengan c. Apabila ditulis secara matematis menjadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat ditambah z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nah, titik pusat elipsoida berada pada titik 0,0,0 yang memiliki 6 titik puncak, yaitu terletak pada a, 0,0, negatif a, 0,0, 0, b, 0, negatif b, 0, 0,0, c, dan 0,0, negatif c. Apabila titik pusat tidak berada pada origin, melainkan pada titik P, Q, R, juga memiliki 6 titik puncak, yaitu A, I, R, negatif A, I, R, P, B, R, P, negatif B, R, P, I, C, dan P, I, negatif C. Nah, dari beberapa persamaan yang biasa digunakan terdapat F sama dengan A dikurang B per A, dan E sama dengan akar 2F kurangi F kuadrat, yang mana F adalah penggepengan sentrisitasnya. Kita ketahui bahwa persamaan elipsoida adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita lihat gambar elipsoida di samping ini. Dari gambar dan persamaan elipsoida dapat dijelaskan sebagai berikut. Elipsoida tersebut berpusat di titik 0,0,0, memiliki bidang-bidang simetri yang terdiri dari XOY, XOZ, dan YOZ. Garis yang memotong dua bidang yang simetris disebut sumbu simetri, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dari gambar juga terlihat bahwa X lebih besar sama dengan negatif A1 dan kurang dari sama dengan A1. Kemudian Y-nya lebih besar sama dengan negatif A2 hingga kurang dari sama dengan A2. Dan Z-nya lebih besar dari sama dengan negatif A3 dan Z kurang dari sama dengan A3. Elipsoida merupakan permukaan tertutup. Untuk panjang sumbu elipsoidanya bernilai 2A1, 2A2, dan 2A3. Bola juga termasuk ke dalam elipsoida. Sebentar Mbak, nanti ya. Halo.
Iya. Cara membacanya biar enak juga itu tadi negatif A1 ya, Mbak bacanya gitu kan, kurang dari sama dengan, jadi jangan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari atau sama dengan. Jadi pilih salah satu ya, kurang dari atau sama dengan cara membacanya. Oke ya? Oh iya Bapak. Oke, terus yang kedua, sekarang cara membacanya gimana kalau X diapit oleh negatif A1 dan A1, gimana coba? X lebih besar atau sama dengan negatif A1. Terus? Dan dari atau sama dengan A1. Oke, enak kan bacanya. Jadi tidak boleh dua-duanya betul. Kurang dan sama dengan tidak boleh. Jadi ada kata-kata atau. Oke ya semua ya. Yuk lanjut. Bola termasuk ke dalam elipsoida karena memiliki sumbu-sumbu yang panjangnya sama. Kemudian elipsoida yang berpotongan dengan sumbu simetrinya disebut puncak elipsoida. Elipsoida mempunyai 6 puncak, yaitu depan, belakang, samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah. Irisan dengan bidang sejajar bidang simetri disebut dengan elips. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian persamaan elipsoida. Kita misalkan pada bidang XOY dan YOZ masing-masing ditentukan elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita pandang ketentuan-ketentuan berikut ini. Elips pada bidang XOY digerakkan sejajar sepanjang sumbu OZ dan pusat elips hasil pergerakan dipertahankan tetap di sumbu OZ. Yang kedua, semua elips hasil pergerakan tegak lurus terhadap sumbu OZ. Elips yang satu dengan yang lain saling sebangun. Puncak elips hasil pergerakan selalu terletak di bidang YOZ. Kemudian kita misalkan persamaan elips yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 pada bidang XOY atau saat Z-nya 0. Kemudian kita gerakkan sepanjang OZ ke bidang Z sama dengan tau. Menurut ketentuan-ketentuan yang sebelumnya, sumbu-sumbu elips baru akan sejajar dengan sumbu-sumbu lama dan pada bidang YOZ titiknya menjadi 0, Y tau, tau akan terletak di elips Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan menjadi Y tau kuadrat per B kuadrat ditambah tau kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas ini kita kurangkan dengan tau kuadrat per C kuadrat. Setelah dikurangkan kedua ruas, kita kalikan lagi kedua ruas itu dengan B kuadrat menjadi Y tau kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 dikurangi tau kuadrat per C kuadrat. Kita kali distribusi menghasilkan B kuadrat dikurang B kuadrat kali tau kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya karena ada faktor yang sama yaitu B kuadrat per C kuadrat kita keluarkan menjadi Y tau kuadrat sama dengan B kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat dikurangi tau kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan menjadi Y tau sama dengan B per C akar C kuadrat dikurangi tau kuadrat. Karena elips di bidang Z sama dengan tau harus dibangun dengan elips yang terletak pada bidang XOY, yang mana setengah sumbu-sumbunya adalah A dan B, maka perbandingan setengah sumbu-sumbu elips di bidang Z sama tau juga harus sama, yaitu A banding B. Oleh sebab itu, setengah sumbu-sumbu yang lain di bidang Z sama dengan tau adalah X tau sama dengan A per C akar C kuadrat dikurangi tau kuadrat. Hasil ini diperoleh dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa elips yang berada di bidang Z sama dengan tau adalah
kita substitusikan nilai Y tau tadi dengan X tau tadi menjadi X kuadrat per A kuadrat dikali C kuadrat dikurang tau kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali C kuadrat dikurangi tau kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kita operasikan menjadi, jadi ini penyebutnya itu dioperasikan sedemikian sehingga menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang Z kuadrat per C. Karena C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan Z kuadrat per C kuadrat menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan inilah yang menjadi persamaan umum elipsoida. Kemudian luasan putar. Misalkan suatu kurva bisa garis, elips, hiperbola, dan parabola diputar mengelilingi suatu garis, maka akan membentuk suatu luasan. Luasan ini nantinya disebut dengan luasan putar, dan garis tadi disebut dengan sumbu putar. Nah, setiap titik pada kurva yang diputar nantinya membentuk suatu lingkaran yang terletak pada bidang yang tegak lurus dengan sumbu putar, dan titik pusatnya pada sumbu putar. Lingkaran ini disebut dengan lingkaran paralel, sedangkan bidang yang terbentuk disebut dengan bidang meridian. Kemudian suatu elips di bidang XOY, XOZ, dan YOZ. Yang pertama, bentuk persamaan elips yang terletak di bidang XOY harus memenuhi Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, bentuk persamaan elips yang terletak di bidang XOY harus memenuhi Y sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga, bentuk persamaan elips yang terletak di bidang YOZ harus memenuhi X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Next. Yang pertama, elipsoida putar menentukan persamaan elips putaran dengan elips yang terletak di bidang XOY kemudian diputar terhadap sumbu X. T dengan koordinat X0, Y0, Z0 adalah sebarang titik yang berada pada elips untuk bidang XOY. Maka yang harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita mencari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran didapatkan dari persamaan bidang yang melalui titik seberang dan persamaan bola. Persamaan bidang yang melalui titik seberang atau titik T dan juga tegak lurus sumbu X, maka X sama dengan X0. Kemudian bola, persamaan bola yang melalui titik T dan juga berpusat di O memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Maka persamaan lingkaran yang terbentuk yaitu X sama dengan X0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian dengan mengeliminasi X0 yang terdapat pada persamaan di atas, maka kita akan memperoleh persamaan yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pelan aja, santai-santai aja, Mbak. Iya, Bapak. Menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips yang terletak di bidang XOY kemudian diputar terhadap sumbu Y. Misalkan T dengan koordinat X0, Y0, Z0 merupakan sebarang titik yang berada pada elips untuk bidang XOY, maka yang harus dipenuhi Z0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita mencari persamaan lingkaran. Sama seperti yang tadi, persamaan lingkaran didapatkan dari dua persamaan, yaitu persamaan bidang dan persamaan bola. Karena persamaan bidang melalui
karena persamaan bidang yang melalui titik seberang dan tegak lurus dengan sumbu Y, maka Y sama dengan Y0. Kemudian, bola yang melalui titik T juga berpusat di O memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Maka persamaan lingkaran yaitu Y sama dengan Y0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 maka didapatkan persamaan X kuadrat ditambah Z kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan persamaan elipsoida putar, elips yang terletak di bidang XOZ kemudian diputar terhadap sumbu X. Misalkan T dengan koordinat X0, Y0, dan Z0 adalah sebarang titik pada elips untuk bidang XOZ, maka yang harus dipenuhi Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C sama dengan 1. Sama seperti yang sebelumnya, persamaan lingkaran didapatkan dari persamaan bidang dan persamaan bola. Maka didapatkan Y sama dengan Y0, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian dengan mengeliminasi X0, Y0, dan Z0, maka diperoleh persamaan yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Halo. Iya Bapak, kepada Dina Sananda dipersilahkan untuk Langkah yang pertama adalah menentukan persamaan elips yang terletak di bidang XOZ. Misalkan titik P dengan koordinat X0, Y0, Z0 sembarang titik pada elips untuk bidang XOZ. Maka persamaan elips yang harus dipenuhi adalah Y0 sama dengan 0 dan X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan lingkaran yang dilalui oleh T. Lingkaran yang dilalui oleh T adalah hasil dari perpotongan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu Z dengan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah Z sama dengan Z0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Langkah terakhir adalah mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan elips dan persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya adalah menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang YOZ kemudian diputar mengelilingi sumbu Y. Yang pertama kita tentukan persamaan elipsnya. Misalkan titik T, X0, Y0, Z0 barang titik pada elips untuk bidang YOZ. Maka persamaan elips yang harus dipenuhi adalah X0 sama dengan 0 dan Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita tentukan persamaan lingkaran yang dilalui oleh T. Sama seperti soal-soal langkah-langkah sebelumnya, persamaan lingkaran diperoleh dari persamaan bidang dan persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya di O. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh titik T adalah Y sama dengan Y0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Langkah terakhir adalah mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan elips dan persamaan lingkaran, sehingga diperoleh persamaan Y kuadrat per B kuadrat ditambah X kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1.
Selanjutnya adalah menentukan persamaan elipsoida putaran dengan elips pada bidang Y, O, Z diputar mengelilingi sumbu Y. Pertama, kita tentukan persamaan elipsnya. Misalkan titik T, X0, Y0, Z0 sembarang titik pada elips untuk bidang Y, O, Z. Maka persamaan elips yang harus dipenuhi adalah X0 sama dengan 0 dan Y0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya adalah kita tentukan persamaan lingkaran yang dilalui oleh T. Persamaan lingkaran yang dilalui oleh T dapat dari persamaan bidang dan persamaan bola. Sehingga persamaan lingkarannya adalah Z sama dengan Z0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Langkah terakhir adalah mengeliminasi X0, Y0, dan Z0 dari persamaan elips dan persamaan lingkaran. Sehingga diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat dengan 1. Kemudian contoh soal yang pertama. Suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0, X kuadrat ditambah 4Z kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Yang pertama, misalkan T dengan koordinat X0, Y0, dan Z0 adalah sebaran titik pada elips, maka yang harus dipenuhi Y0 sama dengan 0, X0 kuadrat ditambah 4Z0 kuadrat min 16 dengan 0. Kemudian mencari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran didapatkan dari persamaan bidang dan persamaan bola. Jadi, persamaan lingkarannya X sama dengan X0 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Kemudian, dari persamaan tersebut, maka kita akan memperoleh Z0 kuadrat sama dengan 16 dikurangi X kuadrat per 4. Kemudian kita substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Sehingga kita akan memperoleh persamaan elipsoida putar yang terjadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 16 dikurangi X kuadrat per 4 atau X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 4Z kuadrat sama dengan 16, X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Contoh soal kedua, suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat ditambah 2Z kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan elipsoida putar yang terbentuk. Langkah pertama adalah menentukan persamaan elipsnya. Misalkan titik T dengan koordinat X0, Y0, Z0 sembarang titik pada elips. Maka persamaan elipsnya yang harus dipenuhi adalah Y0 sama dengan 0 dan X0 kuadrat ditambah 2Z0 kuadrat dikurangi 8 sama dengan 0. Kita misalkan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Langkah kedua adalah menentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ini diperoleh dari persamaan bidang yang melalui T dan tegak lurus sumbu X dan persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui T. Jadi persamaan lingkaran yang dilalui oleh T adalah X sama dengan X0, ini sebagai persamaan kedua, dan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Ini sebagai persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan 2 dapat kita peroleh Z0 kuadrat sama dengan 8 dikurangi X kuadrat per 2. Selanjutnya kita substitusikan X0, Y0, Z0 ke dalam persamaan ketiga. Sehingga dapat diperoleh persamaan luasan yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 8 dikurangi X kuadrat per 2. Atau bisa
disederhanakan menjadi X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk materi selanjutnya, kepada Fikri dipersilakan untuk menyampaikan materi. Yang selanjutnya adalah persamaan bidang singgung pada elipsoida. Kita misalkan sebuah titik T yang berkoordinat di X1, Y1, dan Z1 merupakan sebuah titik singgungnya. Persamaan garis yang melalui titik T dengan bilangan-bilangan arah PQR dengan pusat 0,0,0 adalah sebagai berikut. Nah, ini kita dapatkan dari rumus yang sebelumnya, yaitu pada rumus parametrik. Dari rumus tersebut, maka kita peroleh persamaan sebagai ini. Kita kalikan P dengan lambda. Kita kalikan kedua ruas dengan P, maka akan dihasilkan P dikali lambda sama dengan X dikurangi X1. Lalu kita tambah kedua ruas dengan X1, maka dihasilkan X sama dengan P dikali lambda ditambah X1. Begitu juga yang ini, yang Y. Kedua ruas kita kalikan dengan dihasilkan Q dikali lambda sama dengan Y dikurangi Y1. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan Y1, maka akan dihasilkan Y sama dengan Q dikali lambda ditambah Y1. Begitu juga yang terakhir. Kedua ruas dikalikan R, maka akan dihasilkan R dikali lambda sama dengan Z dikurangi Z1. Lalu kedua ruas ditambah dengan Z1 akan dihasilkan Z sama dengan R dikali lambda ditambah Z1. Lalu kita ingat bahwa persamaan umum elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Maka kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan elips. Begitu pula dengan nilai Y dan Z. Maka akan didapatkan P dikali lambda ditambahkan per A kuadrat ditambah dengan Q dikali lambda ditambah Y1 dikuadratkan dibagi B kuadrat ditambah R dikali lambda ditambah Z1 dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 1. Oke. Itu elips apa elipsoid, Mas? Elipsoid, Bapak. Oke, karena ada 3 ya, X, Y, Z ya. Jadi atasnya ada Z-nya. Oke, lanjut. Lalu persamaan tadi kita jabarkan sehingga akan dihasilkan persamaan X kuadrat ditambah 2. Nggak usah dibaca semua. Lapar nanti. Ini hasilnya itu gitu langsung. Lalu akan kita jabarkan persamaan tadi sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, kasih kesempatan dulu temannya membaca. Jadi nggak usah dibacakan. Nah, ini kasih kesempatan nanti temannya nanya, ini dari mana Pak? Dijelaskan. Iya, Pak. Nah, siswi. Yuk. Karena ini tadi kan persamaan elips, maka kita bisa menggantinya dengan 1 ini. Lalu kita sendirikan nilai lambda ini, maka kita ketahui bahwa salah satu dari akarnya yaitu bernilai lambda 1 sama dengan 0. Nah, kan yang diminta yaitu garis menyinggung pada elipsoida. Maka nilai lambda 1 harus sama dengan nilai lambda 2, yakni bernilai 0. Next.
nilai lambda 1 bisa sama dengan lambda 2 tadi hanya akan terjadi bila nilai 2 dikali X1 dikali P per A kuadrat ditambah 2 dikali Y1 dikali Q per B kuadrat ditambah dengan 2 dikali Z1 dikali R per C kuadrat hasilnya harus sama dengan 0. Kita keluarkan nilai 2 sehingga didapatkan 2 dikali X1 dikali P per A kuadrat ditambah Y1 kali Q per B kuadrat ditambah Z1 dikali R per C kuadrat sama dengan 0. Lalu kita akan mensubstitusikan nilai P yang didapat dari persamaan di awal tadi, sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Kita dapatkan persamaan garis singgungnya di bawah ya, yang warnanya biru atau ungu itu. Ya wes itu dah pokoknya. Lalu untuk persamaan garis singgung pada elipsoida dengan titik pusat di P yaitu berkoordinat MNO dapat dicari dengan sifat transformasi, yaitu menggeser sumbu X sejauh M, sumbu Y sejauh N, dan juga sumbu Z sejauh O. Seperti berikut. Untuk caranya tentunya sama dengan yang awal tadi, hanya saja kita transformasikan X sejauh M tadi, sehingga dihasilkan rumus sebagai berikut. X dikurangi M dikurangi dengan dalam kurung X1 dikurangi M per P sama dengan. Oke, maksudnya ditransformasi diapakan? Digeser, Bapak. Berarti kalau digeser, betul sih transformasi. Lebih tepatnya lagi apa ngomongnya? Di transformasi kan ada banyak, itu ada 4. Ditranslasi. Translasi, Bapak. Iya kan? Translasi. Ya, translasi. Jadi digeser. Jadi ambil yang kata yang tepat saja ya. Kalau transformasi macam dilatasikan, apa dirotasi, kan nggak tahu kita, apa dicerminkan. Tapi di translasi. Oke, setelah ditranslasi hasilnya gitu, hasil pekerjaannya sama seperti saat pusatnya di 0,0,0, tapi ini pusatnya berubah menjadi PQR, MNO. Oke, silakan. Ada pertanyaan enggak, teman-temannya? Oke, next. Tidak ada pertanyaan. Lalu caranya sama, yaitu juga dengan cara dijabarkan. Seperti ini. Baca. Hasil akhir di bawah teman-temannya. Oh ya, sampai sini seperti yang tadi, yaitu lambda 1 harus sama dengan lambda 2. Lambda 1 harus sama dengan lambda 2 hanya akan terjadi bila ini yang saya kotai ini harus sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai PQR-nya, akan didapatkan persamaan yang di bawahnya. Sehingga hasil akhir akan diketahui bahwa persamaan bidang singgungnya persamaan bidang singgung elipsoida yang berpusat di MNO seperti ini. Oke, next. Lalu yang selanjutnya kita misalkan sebuah titik T yang berkoordinat di X1, Y1, Z1 merupakan sebuah titik di luar elipsoida. Lalu dari titik T tersebut akan kita buat bidang-bidang yang akan menyinggung elipsoida. Kita misalkan
titik singgungnya, yaitu P yang berkoordinat di X0, Y0, dan Z0. Maka persamaan bidang singgung di titik P yaitu X0 dikali X per A kuadrat ditambah Y0 dikali Y per B kuadrat ditambah Z0 dikali Z per C kuadrat sama dengan 1. Karena bidang singgung ini menyinggung titik P juga, maka memenuhi persamaan X0 dikali X1 sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan Y0 dikali Y1 per B kuadrat ditambah Z0 dikali Z1 per C kuadrat sama dengan 0. Hal ini dapat disimpulkan berarti bahwa setiap titik singgung dari bidang singgung pada elipsoida yang melalui titik T tersebut terletak pada bidang dengan persamaan X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat ditambah Z1 dikali Z C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan bidang kutub dari titik T terhadap elipsoida yang memiliki persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk persamaan batas bayangan elipsoida oleh sinar-sinar yang memancar dari titik T tadi adalah sebagai berikut. X1 dikali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat ditambah Z1 dikali Z per C kuadrat sama dengan 1. Dan juga dibatasi oleh X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Untuk contoh soalnya, tentukan persamaan batas bayangan dari elipsoida X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1 yang disinari oleh titik A berkoordinat di 2, negatif 3,1. Penyelesaiannya yaitu persamaan bidang kutub dari titik A terhadap elipsoida adalah ini. Atau bernilai 4X dikurangi 4Y plus 11. Jadi kita peroleh persamaan batas bayangannya adalah 4X dikurangi 4Y ditambah 3Z sama dengan 12 dan juga X kuadrat per 6 ditambah Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk soal yang selanjutnya, carilah nilai M sehingga X dikurangi 2Y dikurangi 2Z ditambah M sama dengan 0. Itu bidang tersebut dapat menyinggung elipsoida dengan persamaan X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 36 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah kita misalkan sebuah titik T yang berkoordinat di X0, Y0, Z0 merupakan sebuah titik singgung elipsoida. Maka akan memenuhi persamaan X0 kuadrat per 144 ditambah Y0 kuadrat per 36 ditambah Z0 kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka persamaan bidang singgung elipsoida di titik T adalah X0 dikali X per 144 ditambah Y0 dikali Y per 36 ditambah Z0 dikali Z per 9 sama dengan 1. Atau kita samakan dulu penyebutnya yaitu menjadi, lalu kita kalikan kedua ruas menjadi 144 sehingga nanti hasil akhirnya akan didapatkan X0 dikali X ditambah 4 dikali Y0 dikali Y ditambahkan dengan 16 dikali Z0 dikali Z dikurangi 144 sama dengan 0. Bidang singgung ini harus berhimpit dengan bidang yang memiliki persamaan X dikurangi 2Y dikurangi 2Z ditambah M sama dengan 0. Ini sesuai dengan soal ya. Berarti kita ketahui bahwa dua persamaan tadi harus memenuhi X0
per 1 sama dengan 4 Y0 per negatif 2 sama dengan 16 Z0 per negatif 2 sama dengan 144 per M sama dengan lambda. Lalu kita ketahui bahwa X0 sama dengan lambda, Y0 sama dengan setengah lambda, dan Z0 sama dengan negatif 1/8 lambda. Lalu X0, Y0, dan Z0 tadi kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan dihasilkan seperti ini, yaitu lambda kuadrat per 144 ditambah lambda kuadrat per 4 dikali 36 ditambah lambda kuadrat per 64 dikali 9 sama dengan 1. Setelah dioperasikan akan kita dapatkan nilai lambdanya, yaitu plus minus 8. Jika kita memilih lambda 8, maka kita peroleh nilai M sebesar negatif 8. Jika kita memilih lambda dengan negatif 8, maka kita peroleh nilai M yaitu 18. Kepada Rizky Anissa, saya kembalikan. Demikian presentasi dari kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Sudah cukup, terpesona ya? Iyalah. Oke, gini. Untuk kelompok ini memang bagus sekali, termasuk makalahnya, termasuk tampilan dari PPT-nya juga sederhana. Ya kemarin PPT-nya bagus-bagus semua. Cuma kelompok ini menang di makalah. Makalahnya saya dari awal sampai pertengahan itu hampir tidak ada komentar, karena mungkin kelompok ini sudah mengikuti template yang ada atau sudah mengikuti aturan di BPKI Universitas Jember. Kemudian hanya ada satu masalah di saat penggambaran menggunakan GeoGebra. Nah, GeoGebranya di crop di sana. Jadi itu kan gambar 3 dimensi yang digeser tadi kan ya, yang ditranslasi. Itu gambaran ulang. Jadi gesernya tidak harus di belakang, tapi bisa digeser ke depan. Pokoknya dia pusatnya tidak di 0,0,0. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Kalau menggunakan GeoGebra, boleh-boleh saja, tapi GeoGebranya harus dicantumkan di bawah bagaimana cara mendapatkan gambar itu. Harapannya nanti makalah ini bisa membuat orang yang belajar nanti mengerti, atau bahkan nanti kalau jadi buku atau modul atau apapun untuk adik-adik tingkatnya selanjutnya itu bisa dipahami. Kan matematika sudah stuck ya, sudah berkembangnya di teori dasar sudah cukup, tapi nanti bisa berkembang di tingkat yang lebih tinggi. Misalkan saat penggunaan elipsoid ini untuk apa sih sebenarnya? Apa kegunaannya di kehidupan nyata? Ada tidak Anda menemukan elipsoid di kehidupan nyata? Apa kira-kira? Bola rubrik itu apa? Itu yang pertama. Kemudian ada lagi apa tidak? Telur. Betul. Ada lagi apa tidak? Bola rubik, telur, ada lagi? Itu Pak yang kayak bola dilempar-lempar olahraganya orang luar itu loh Pak. Ya itu tadi bola rubiknya. Oke. Kemudian apa lagi?
Masih banyak yang lainnya ya. Salah satunya bumi. Bumi itu bentuknya elips, tapi elipsnya tidak terlalu elips seperti yang Anda bahas. Ini kenapa bola Rubik itu kalau bumi sama telur kan oke lah, sudah ya. Bumi sama telur itu sudah ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan Rubik, kenapa bolanya bentuknya seperti itu? Anda pernah mikir tidak? Apakah ada standar tertentu? Pasti ada. Kan tidak mungkin bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, kan tidak begitu. Bahkan bola sendiri ya elips yang apa bola, kan begitu kan. Nah, itu ada standarnya masing-masing. Kalau seperti ini nanti seperti apa kalau seperti ini, hambatan dari udaranya saat dilempar itu nanti tidak mulus. Kalau bola jelas mulus, bola kan langsung seperti ini. Ya, jadi hambatan udaranya. Sama saja Anda pikirkan kalau Anda punya mobil atau pernah melihat mobil, kacanya itu tegak lurus kacanya. Kira-kira apa yang terjadi kalau kacanya tegak lurus? Hambatannya semakin besar. Kalau hambatannya semakin besar, apa yang terjadi? Mungkin akan pecah, Pak. Melajunya nggak kencang. Kalau pecah sama tidak pecah, mungkin ada bahan sendiri yang akan melapisi itu, bisa kuat. Ya, lajunya tidak kencang. Kalau lajunya tidak kencang dan memaksakan diri, apa akibatnya? Mungkin itu Bapak tadi yang kacanya pecah atau mesinnya itu overload gitu. Lebih ke bandnya atau solarnya atau pertamaxnya apa, itu akan semakin banyak nanti habisnya. Karena kenapa? Waktu dan itu. Ya, ini terjadi di Jepang. Anda kalau pernah baca beritanya, kenapa kereta api Shinkansen itu bentuknya seperti peluru. Awalnya tidak seperti peluru. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah datangnya tidak tepat waktu. Yang kedua, boros. Ya, jadi boros sehingga harga tiket melambung tinggi. Setelah itu ada insinyur dari Universitas Tokyo, dosen dari Universitas Tokyo memikirkan itu selama 3 tahun. Bayangin, selama 3 tahun dia memikirkan gimana caranya mengurangi beban dari negara sehingga masyarakat bisa membeli tiketnya dengan mudah, dengan murah. Nah, sehingga selama 3 tahun dia menemukan bahwa kereta api tersebut dibuat bentuknya seperti itu, sehingga hambatan udaranya langsung dilempar ke belakang. Nah, ini kan sama seperti ceritanya bolanya itu tadi, bolanya Rubik tadi. Nah, kalau bolanya bentuknya miring, dilempar tidak pas posisinya. Nah, sehingga di sana ada ukuran-ukuran tertentu yang sudah menerjemahkan dari matematik, yaitu elipsoid. Dan beberapa yang diadopsi termasuk peluru tajam. Itu kan separuhnya dari elipsoid. Jadi elipsoid tapi diparuh seperti ini. Nah, lebih cucuk begini, lebih cembung, lebih begini. Kalau pistol kan tidak tajam. Pistol melengkung begini, set. Tapi nanti kita definisikan itu seperti parabola nanti jadinya. Paraboloida. Ya. Nanti untuk pembahasan selanjutnya. Saya tidak terlalu banyak komentar untuk kelompok ini. Anda tinggal merevisi gambar itu saja, biar nilai Anda bisa maksimal. Kemudian tidak ada dari saya, cukup, sudah bagus, ya. Oke, silakan ditutup dulu kalau begitu. Kalau teman-temannya tidak ada pertanyaan. Baik Bapak, demikian presentasi kami siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, saya sudah catat, saya ingat kelompok 4 tadi, silakan dicek di MMP. Anda cek di pertemuan 19 kalau tidak salah, Anda unduh di sana, kemudian Anda baca keterangannya, kemudian saya memberi waktu Anda sampai tanggal
tanggal berapa tadi ya, 8 insya Allah, 4 hari dari sekarang, untuk memperbaiki gambar-gambar yang cropping itu. Gambarnya bagus itu, tetapi cropping masih. Nah, orang matematika nanti apalagi sudah skripsi itu fatal kalau cropping seperti itu. Pasti akan kami revisi nanti. Dan Anda akan waktunya akan lama untuk membahas skripsi dan akan membosankan nanti akhirnya. Nah, kalau Anda sudah terbiasa mulai semester 2 ini Anda dipaksa untuk mengerjakan FOVEC atau menggambar ulang, maka Anda tidak akan ada hambatan di semester 7 nanti. Karena kenapa? Nanti ketemu dengan saya lagi, paksa lagi, ketemu paksa lagi, ketemu paksa lagi. Bahkan Anda tadi di kelompok ini ya, dan kelompok-kelompok sebelumnya, seputar isi dan lain-lain sudah membuat heading, sudah membuat yang otomatis, sudah bagus. Kemudian daftar pustaka saya cek sudah menggunakan Mendeley, tetapi luput juga namanya Pak Santo menggunakan Dr. Susanto, tidak perlu titel saat membuat daftar pustaka. Masalahnya di mana Pak? Berarti masalahnya ada di Mendeley-nya, harus diedit di Mendeley-nya. Gitu ya. Kelompok 4, kelompok 5, selamat revisi. Besok kita akan diskusi terkait dengan kelompok 6. Dan minggu depan kelompok 7. Insya Allah itu sudah selesai, kita tinggal kuis nanti. Ada pertanyaan dari pertemuan ini? Cukup? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti cukup. Dimengerti berarti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Kita ketemu lagi besok jam 1.10. Semoga lancar-lancar saja. Nanti kalau presentasi rumus-rumus bisa di skip-skip seperti tadi ya. Jangan dibaca satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa cek ini ya, presensinya ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Oke.